عليه يا كبير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين في الأرض وفي العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأعوام المغتنمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منقرب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وارد على جمع الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في قدر ومنتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المختار ما طلعت شمس النهار ولهت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والزمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ciri atau sebagian ciri dari orang-orang munafik. Yang di dalam pembahasan itu disimpulkan bahwa salah satu ciri dari orang munafik itu adalah berbeda antara ucapan, perbuatan, dan hati. Lisan mengatakan iman kepada Allah, tetapi hati mengingkari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak hanya itu, tetapi juga mereka merasa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perintahnya, tetapi tujuannya adalah bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk yang pertama adalah supaya mereka dilihat, atau dalam bahasa keagamaan disebut dengan riya. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan, yaitu pada ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ke-11 ini berbicara tentang ciri berikutnya dari orang-orang yang dianggap munafik. Wa idza qila lahum, apabila, idza itu artinya apabila. Qila lahum, dikatakan kepada mereka apa? La tufsidu fil ardi, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu, orang-orang munafik itu akan berkata, innama nahnu muslihun. Kami bukan melakukan kerusakan, justru kami melakukan perbaikan. Itu kata orang munafik. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa orang munafik itu suka memutarbalikkan fakta. Itu. Nanti kita bisa lihat ciri ini pada orang-orang muslim modern saat ini. Apakah ada tanda-tanda seperti itu? Enggak. Suka memutarbalikkan fakta. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Cawe-cawe biasanya gitu. Apa cawe-cawe itu? Cawe-cawe itu artinya ikut campur urusan-urusan yang itu secara negatif. Tapi mereka bilang, demi NKRI, demi kepentingan bangsa. Nah, ini kan jadi repot, Pak. Padahal secara logika kemasyarakatan itu nggak benar gitu. Tetapi untuk menutupi itu, dia mengatakan, innama nahnu muslihun. Kami ini melakukan perbaikan. Kami melakukan ini tujuannya untuk menjaga NKRI. Demi kepentingan bangsa. Padahal itu salah. Nah, seperti apa penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni terkait dengan ayat ini? Kita akan coba bacakan, nanti kita coba tafsirkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, maksudnya adalah kata Ali As-Sabuni, wa iz qala lahum ba'dul mu'minin, ketika sebagian orang-orang beriman berkata kepada orang-orang munafik, la tas'au fil ardi, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini, bil ifsadi bi itharatil fitani, dengan melakukan perusakan, yaitu dengan menyebarkan, menggerakkan fitnah-fitnah. Wal kufri, dan kekufuran, wasaddi an sabilillahi, dan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, al-fasadu fil ardi wal kufur. Yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi ini dalam ayat tersebut, kata Ibnu Mas'ud ini adalah pelayan Rasulullah. Jadi Rasulullah punya beberapa pelayan. Ada yang urus urusan sendal dan siwak. Dan itu adalah urusan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti ada Anas bin Malik.
Jadi kalau urusan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan Rasulullah SAW, itu yang melayani adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik dan Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah mereka sahabat Nabi yang termasuk juga periwayat hadis dari Rasulullah SAW. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan perusakan di muka bumi ini adalah kufur, kekafiran. Nanti kita akan jelaskan. Wal amalu bil maksiyat, dan melakukan maksiat. Faman asallaha faqad afsada fil ard. Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Di sini ada satu kata kunci, yaitu kata fasadun. Kata fasad itu artinya kerusakan. Kalau melakukan perusakan namanya ifsadun ditambah hamzah. Maka di sini orang-orang beriman bilang kepada orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan perusakan di muka bumi. Nah, perusakan itu dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah kufur. Nah, maksiat ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak terjadi. Kerusakan-kerusakan itu sudah banyak terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diutusnya Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu. Apa kerusakan-kerusakan yang ini mempengaruhi masyarakat? Pertama, riba. Zaman sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, itu riba sudah menjadi transaksi masyarakat Arab jahiliyah. Tahu riba Pak ya? Kalau Anda minjam, harus kembalinya harus berlipat ganda itu bunganya. Itu namanya riba. Bukan cuma itu, bahkan perkawinan-perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat Arab sebelum Islam, itu banyak modelnya. Di antara model-model perkawinan yang ada dan terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam, itu yang diadopsi yang sekarang ini modelnya. Saya berikan contoh. Ada misalnya model begini Pak, si A, ini si A laki-laki, ini si B laki-laki. Si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan, tukar. Itu ada terjadi dalam masyarakat Arab. Tukar anak. Si B ngawinkan anak A, si A mengawini anak si B. Kira-kira bagus nggak itu Pak? Bagus nggak menurut logika? Etika? Nggak bagus Pak. Yang kedua, ada perkawinan, yang perkawinan itu untuk mencari anak yang anak itu mempunyai potensi yang bagus. Jadi ada seorang laki-laki, dia hebat, gagah, dia pejuang, pokoknya semua termasuk orang bibit unggul lah. Kalau dalam bahasa ternak itu namanya bibit unggul. Nah, si suami bilang sama istrinya, kau tinggal sama dia beberapa bulan, beberapa tahun, nanti kau bergaul dengan dia, berhubungan dengan dia, bersetubuh dengan dia. Nanti kalau kau hamil, kau balik pulang. Dia dengan harapan nanti akan lahir dari rahim istrinya keturunan yang bibit unggul. Bagus nggak Pak? Bagus. Ada lagi model perkawinan, si A, seorang laki-laki punya 2 istri. Dan dari istri pertama ada anaknya, laki-laki. Si istri yang kedua, ini adalah ibu tiri. Pada saat ketika bapaknya meninggal, ini ibu tirinya diwariskan kepada anak laki-laki yang di A. Bagus nggak? Nikahin nggak? Itu perkawinan zaman masyarakat Arab, maka disebut dengan jahiliyah. Ada perkawinan yang seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan. Bagus nggak tuh? Laki-laki memberikan pemberian kepada perempuan untuk dinikahi. Bagus nggak Pak? Bagus. Itu yang diambil oleh Islam. Itu diakomodir, diadopsi oleh Islam sebagai satu perkawinan yang sangat logis dan memberikan kemaslahatan. Itu yang terjadi kepada Abdullah
bapaknya Nabi Muhammad SAW ketika menikahi istrinya. Siapa istrinya? Siti Aminah. Di mana Abdullah itu memberikan mahar kepada Siti Aminah. Itu yang sangat logis dan maslahat. Jadi dalam masyarakat Arab itu banyak. Sebelum Islam datang, kemaksiatan banyak. Bahkan salah satu bentuk kerusakan itu adalah kalau ada anak perempuan lahir dari sebuah rumah tangga suami istri, itu adalah aib bagi keluarga itu. Maka salah satu cara untuk menutupi aibnya, maka dia bunuh anak perempuan itu sebelum dia berkembang. Apa tujuannya? Tujuannya itu bukan benci dengan anak perempuan, bukan Pak. Tapi tujuannya adalah supaya tidak ada rasa malu yang akan dimunculkan dari anak perempuan. Kok bisa? Bisa, karena di dalam masyarakat Arab itu adalah masyarakat suku yang sering sekali melakukan peperangan. Ketika melakukan peperangan, suku yang kalah itu bisa ditawan itu. Nah, salah satu yang bisa diambil jadi tawanan adalah perempuan. Dan perempuan bisa dilecehkan. Maka supaya tidak memberikan aib kepada keluarga, sebelum dia besar, dibunuh. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau seandainya mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi apa? Menjadi hitam, merah. Kenapa? Karena merasa marah dengan kelahiran itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah menguburkan anak perempuan itu hidup ke dalam tanah. Itu dijelaskan dalam surat An-Nahl. Menggambarkan bahwa kerusakan masyarakat Arab itu parah. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kemaksiatan tersebut. Jadi datangnya Nabi menghilangkan kerusakan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ada satu kelompok yang memang kerjanya melakukan kerusakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Misalnya orang-orang munafik itu suka menganggap rendah. Menganggap rendah siapa? Menganggap rendah umat Islam dan suka menghina. Suka mencela dan juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka memakan riba. Itu orang-orang munafik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam diri orang munafik itu ada penyakit. Yang kita katakan penyakit hati. Kalau orang punya penyakit hati, Pak, yang muncul yang jelek-jelek. Suudzon sama orang. Kenapa? Hatinya bermasalah. Dengki sama orang. Kalau ngomong, kadang-kala ngomongnya kasar. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Itu yang disebut dengan maksiat. Kalau setiap kali maksiat itu kita lakukan, maka itu ada titik noda di dalam hati kita. Jadi ada satu titik. Kita melakukan lagi yang kedua, ada titik lagi. Sampai kemudian kalau kita melakukan tidak taubat, maka hati itu menjadi hitam. Kalau hati itu jadi hitam, sulit untuk menerima kebenaran. Maka meninggalkan maksiat itu menjadi penting. Apa itu maksiat? Sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita kalau kita lakukan itu maksiat. Kira-kira kalau kita mencuri, enak nggak kita mencuri, Pak? Hati kita mengatakan apa? Gimana? Hati kita mengatakan nggak bagus nih, maka itu nggak bagus, itu maksiat. Kalau kita melakukan perzinahan, hati kita mengatakan nggak bagus, itu berarti maksiat. Jadi ukurannya nggak usah nyari dalil lah. Kalau kita mengatakan hati kita tidak nyaman dengan itu adalah disebut dengan maksiat. Maka maksiat itu memberikan pengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh yang pertama adalah ilmu sulit masuk kepada orang yang suka melakukan maksiat. Jadi kalau kita ingin mengerti ilmu agama, maka salah satu cara adalah maksiat tinggalin. Ada seorang ulama, guru Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi. Beliau, Imam Syafi'i, itu pernah mengeluh sama Imam Waqi. Sakautu ila Waqi su'ahiddi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada Imam Al-Waqi tentang hafalan saya ini kok buruk banget itu.
buruk. Kalau menghafal susah minta ampun. Menghafal Quran susah banget. Menghafal hadis apalagi. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian Imam Waqi menunjukkan kepadaku untuk menghilangkan hafalan yang buruk tersebut adalah tarkil ma'asi. Meninggalkan maksiat. Maksiat hati, maksiat ucapan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat semuanya. Maksiat itu adalah bentuk pembangkangan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Lalu kemudian Imam Waqi memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu enggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya kalau kita ingin jadi ustadz, jadi ulama, syarat pertamanya adalah tinggalkan maksiat. Ucapan, jaga. Jangan suka fitnah orang, jangan suka menjelekkan orang, jangan suka yang buruk-buruk yang keluar dari lidah kita. Mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Maka kalau Anda belajar ilmu, itu akan mudah. Dan menghafal menjadi lebih mudah. Yang kedua, maksiat itu menghalangi rizki. Kalau rizki kita tersendat-sendat, mampet, Pak. Jangan-jangan maksiat saya banyak nih. Nah, introspeksi. Kenapa? Karena maksiat itu menghalangi rizki. Ingat, rizki itu sesuatu yang baik ya. Disebut baik, itu rizki. Kalau nggak baik namanya istidraj. Orang-orang kafir, kok bisa kaya itu? Itu bukan rizki, Pak. Itu istidraj. Dikasih kaya supaya dia tetap berlimang di dalam kekayaan untuk melakukan maksiat. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir diberikan kekayaan. Mereka itu biasanya membantu sesuatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Uangnya itu. Misalnya ada usaha-usaha yang berkongsi dengan Yahudi. Ada Pak ya? Nah, hasil dari penjualan itu diberikan kepada siapa? Pak Yahudi. Yahudi menggunakan dana itu untuk menghancurkan umat Islam di Palestina. Makanya kita jangan beli produk-produk itu supaya mereka tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Itu salah satu cara. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka salah satu cara yang paling mudah adalah jangan beli produk-produk mereka. Karena memang sebagian dari produk itu hasilnya digunakan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini bukan suuzon, ini fakta. Ini bukan satu asumsi, tapi ini fakta yang terjadi. Contohnya apa sih Pak? McD, apal, apalagi? Hah? Pepsodent. KFC. Pepsodent memang milik orang Yahudi? Bukan dong. Ciptaden. Aqua. Nah, kita sering minum Aqua itu. Sekarang udah nggak beli. Sekarang minumannya santri. Kan ada santri ya? Nah, santri. Beli yang punya Islam itu. Yang bagus. Punya orang Islam. Jadi caranya seperti itu. Itu namanya istidraj. Jadi kalau orang mencuri, dapat harta dari hasil curian, itu bukan rezeki Pak. Oh, alhamdulillah saya dapat rezeki dari mencuri. Ada nggak bilang gitu? Ada nggak bilang saya dapat rezeki dari korupsi? Ada? Nggak ada. Rezeki itu sesuatu yang baik. Dan rezeki itu jangan dipahami dalam bentuk harta. Tapi juga kesehatan, ketenangan. Itu rezeki Pak. Berapa banyak orang yang punya harta tapi nggak tenang. Itu bukan rezeki itu. Dikasih uang banyak oleh Allah, tapi malah dia nggak tenang. Itu bukan dianggap bagian dari rizki. Jadi rizki itu adalah min syai'in, sesuatu yang baik. Yang berikutnya adalah maksiat itu bisa menciptakan kesesatan. Coba kalau kita buka ayat Al-Quran itu ada satu ayat, fa'aso Adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam itu pernah bermaksiat sama Tuhannya. Apa maksiatnya Nabi Adam? Makan buah khuldi. Satu saja.
fagawa, lalu kemudian menjadi tersesat, terombang-ambing. Sampai kemudian dia taubat kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Maka doa itu dibaca pada saat setelah salat. Itu doa Nabi Adam, yang doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam kemudian diampuni oleh Allah, lalu kemudian kesesatannya menghilang. Karena yang menyebutkan Allah, fa'asa Adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya, lalu kemudian menjadi tersesat, terombang-ambing. Oleh karena itu maka maksiat yang menjadi ciri dari orang-orang munafik itu tinggalkan, supaya kita tidak masuk kategori orang munafik. Apa perbuatan maksiat lainnya yang sering dilakukan oleh orang munafik? Kata Allah dalam Al-Quran, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Kata Allah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian yang lainnya itu saling memerintahkan kemungkaran, keburukan, kejahatan. Jadi selalu mengajak kepada sesuatu yang jahat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan selalu menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Itu orang munafik. Cirinya. Maka kalau ada orang yang selalu mengajak orang lain kepada sesuatu yang jahat, itu salah satu tandanya orang munafik. Atau kalau ada orang lain ingin melakukan sesuatu yang baik, dia larang-larang. Munafik tuh. Kenapa? Karena Allah sebutkan di sini. Salah satu ciri dari orang munafik itu adalah ya'muruna bil munkar. Mereka selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan selalu mencegah dari perbuatan baik. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kalau mau bersedekah susah sekali dia. Kalaupun dia bersedekah, apa kata Allah? Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak berinfak, tidak bersedekah kecuali mereka dalam keadaan terpaksa, dipaksa. Itu orang munafik itu. Karena memang hatinya bermasalah. Maka sesuatu yang keluar dari orang-orang munafik itu adalah sesuatu yang buruk. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, makna kerusakan yang disebutkan di dalam ayat ini, yang diberitahukan kepada orang-orang munafik supaya tidak melakukan kerusakan adalah al-kufur, kekafiran. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang munafik itu sering mengajak untuk melakukan peperangan, memunculkan fitnah, menyebarkan hoax, supaya antara umat Islam dengan lainnya itu saling berseteru, bersitegang. Kemudian dia dengan orang-orang kafir itu akrab. Jadi dengan orang-orang kafir dia akrab. Bahkan rahasia-rahasia umat Islam itu diekspos oleh dia kepada orang-orang kafir. Itu orang munafik, Pak. Jadi mereka lebih cenderung kepada orang-orang kafir, dan dia buka rahasia orang-orang Islam. Dia bergabung dengan Islam, kemudian dia ambil informasi itu, diberitahu kepada orang kafir. Orang kafir lalu melakukan sesuatu untuk orang-orang Islam. Itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa pelakunya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ada satu riwayat, Nabi Muhammad dan para sahabat itu pernah menghadapi satu peperangan yang sangat luar biasa sampai membuat umat Islam itu kalah. Perang Uhud. Kalau perang Badar itu Nabi dan para sahabat menang. Tapi ini perang Uhud yang hampir saja menang tapi kemudian menjadi kalah. Umat Islam kala itu jumlahnya adalah 700. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000. Kira-kira berapa kelipatan tuh bedanya? Hah? 3 ya? 3. 4 ya? 4 kelipatan. Bayangkan, 1 orang muslim melawan 4 orang kafir. Itu kalau dibandingkan begitu. 1 lawan 4. Nah, sebelum perang, Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah, menyusun strategi perang bersama para sahabat. Dan di antara mereka ada yang memang dia mengatakan dengan lisannya muslim,
tapi hatinya mengingkari, yaitu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi nggak tahu sebenarnya Abdullah bin Ubay ini seorang yang memang hatinya bermasalah. Tapi kemudian diberitahu oleh Allah, ini orang ini bermasalah. Jadi Nabi itu punya nama-nama orang munafik tuh yang diberitahukan kepada Hudzaifah al-Yamani. Jadi yang megang nama-nama orang munafik, sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Tapi sampai sekarang nggak diberitahu. Nah, pada saat ketika bermusyawarah dengan para sahabat dan termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mendukung semua strategi yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW. Dia setuju. Nah, pada saat ketika perjalanan menuju medan pertempuran, Abdullah bin Ubay bin Salul justru dia menjadi provokator. Provokator apa? Mematahkan semangat pasukan muslim. Dia bersama 300 pasukannya menarik diri dari barisan dan menyatakan tidak berperang melawan kaum musyrikin. Ini kan kurang ajar. Berarti jumlah umat Islam jadi berapa itu? Kan pertama 700. Lalu diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dari kaum munafik sehingga 300 orang menjadi mundur, tidak ikut berperang dengan Nabi. Berarti jumlah umat Islam menjadi berapa? 400. Lawan 3000. Berapa itu? 1 lawan 7 atau 1 lawan 8 lah, antara 7 dan 8, antara sekitar itu. Anda bayangkan itu, 1 lawan 8. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu melawan orang-orang musyrik dengan jumlah pasukan yang tidak banyak. Sehingga Nabi dan para sahabat itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Dan Nabi mukanya sampai kena apa? Sampai berdarah. Anda bayangkan, Nabi juga ikut berperang sampai berdarah. Kenapa? Karena orang munafik itu. Makanya kalau kita punya organisasi, ada orang munafik, repot Pak. Kenapa? Dia akan expose tuh apa yang menjadi rahasia-rahasia dari organisasi kita. Kepada siapa? Kepada lawan kita. Makanya hati-hati dengan orang yang punya karakter munafik. Dan itu diingatkan oleh Allah. Termasuk karakter munafik itu adalah dia membantu orang. Jadi membantu orang yang jelas orang itu sudah salah. Orang munafik. Contoh, saya beri contoh. Pernah dengar nama Panji Gumilang? Siapa itu? Pendiri dan pemilik pesantren itu. Salah satu yang kita lihat di media sosial dan di YouTube misalnya, itu sholatnya pernah lihat Pak sholat? Perempuan ada di depan, ada kan? Di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada itu pendapat yang mengatakan bahwa perempuan barisannya di depan. Berarti ini pendapat batil, pendapat yang tidak benar, sesat. Kalau bahasanya menyimpang dari sebagian besar, bahkan semua pendapat para ulama fikih. Di mana perempuan itu kalau dia sholat bersama dengan kita di masjid, dia harus barisannya itu paling belakang. Bahkan Siti Aisyah itu pada saat sholat bersama Nabi, berjamaah dengan para sahabat lain, itu paling belakang Pak. Yang paling belakang sekali. Kenapa? Setelah selesai langsung dia balik. Pertama, supaya tidak memunculkan fitnah. Nah ini di depan, berarti pendapat ini keliru. Jadilah kontroversi. Ada sebagian orang yang membela Panji Gumilang dengan dalil-dalil. Orang ini munafik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima." Kata Allah, jangan kalian berdebat untuk membela orang-orang yang berkhianat dengan Tuhannya. Termasuk orang yang mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal. Sesuatu yang sudah pasti dan qat'i bahwa itu adalah keliru, dia langsung bela, dia langsung berdebat untuk membela orang tersebut, itu masuk kategori orang munafik. Itu harus jelas Pak. Dan ini banyak terjadi. Dan mereka mengatakan dosen IAIN, saya ini dosen IAIN. Akhirnya kenal saya dianggap ini. Anda orang IAIN tuh lihat katanya ada yang bermasalah. Lah itu dosen yang membela Panji Gumilang itu adalah dosen honorer, bukan dosen tetap, dan itu pun dia tidak aktif di
UIN, tidak aktif di UIN, dan pendapat itu bukan merupakan pendapat mayoritas, bahkan dia dikritik oleh orang UIN sendiri. Siapa? Khalil Nafis, yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, itu dosen UIN. Jadi yang mengkritik adalah dosen UIN. Oleh karena itu maka kalau ada orang yang jelas-jelas salah, jangan kita bela, dikeliru. Nah kalau kita membela habis-habisan, anta min ta'ifatil atau firqatil munafiqin, termasuk bagian kelompok dari orang-orang munafik. Nah itu penjelasan atau tafsir dari ayat ke-11. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang pembuat kerusakan, tetapi mereka bukanlah atau tidak merasakan. Apa kata Syekh Ali As-Sabuni? Ay ala fantabihu ayyuhan nas innahum humul mufsiduna haqqan la ghairuhum walakin la yaqtanuna wa la yahsun. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ketahuilah wahai manusia, hendaklah kalian sadar bahwa yang merupakan perusak itu adalah orang munafik yang mengatakan kami ini bukan melakukan kerusakan, kata orang munafik. Justru yang kami lakukan adalah ini bagian dari perbaikan, itu yang dianggap. Jadi sudah tahu dia salah, tapi dia memutarbalikan fakta. Itu munafik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Tetapi mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasakan. Kenapa? Lintimasi nuril imani fi qulubihim. Karena cahaya iman di dalam hati mereka itu sudah tertutup. Itu tadi, hatinya sudah gelap. Kalau hatinya gelap, sulit untuk memancarkan cahaya, apalagi menerima cahaya kebenaran. Oleh karena itu, maka hati ini jangan sampai digelapkan dengan maksiat-maksiat itu yang saya bilang tadi, perbuatan-perbuatan buruk. Jangan sampai hati kita menjadi gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan ciri berikutnya dari orang-orang munafik, kata Allah, mereka jika dikatakan kepada mereka oleh sebagian orang beriman, berimanlah kalian kama amanan nas, sebagaimana berimannya sebagian manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini, berimanlah kalian seperti imannya sebagian orang, itu maksudnya orang-orang muhajirin. Muhajirin siapa, Pak? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Berimanlah seperti imannya mereka. Dan orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah itu orang miskin. Bukan orang-orang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Lalu kemudian termasuk orang-orang Madinah. Termasuk orang-orang Madinah. Kemudian apa kata mereka? Qalu, apakah kami beriman anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh? Pertanyaannya, siapa as-sufaha? Kata as-sufaha itu dalam bahasa Arab itu dari kata safihun. Orang yang akalnya kurang, safih. Makanya anak-anak dianggap sufaha, minas sufaha. Perempuan itu dianggap minas sufaha. Artinya orang-orang yang berpikirnya dianggap kurang. Dan orang-orang munafik mengatakan orang-orang Islam itu sebagai sufaha. Apa alasannya? Karena orang-orang munafik itu hampir sebagian besar adalah orang-orang yang punya posisi, Pak, di Madinah. Dia punya kekayaan, dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Itu orang-orang munafik. Sehingga orang-orang yang muhajirin dan orang-orang Madinah yang mengikut Nabi Muhammad SAW, yang sebagian besar adalah orang-orang miskin, termasuk di dalamnya ada budak. Mantan budak siapa? Mantan budak Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir. Itu dianggap orang-orang bodoh tuh. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh tadi tuh?
Jadi ciri dari berikutnya dari orang munafik itu adalah suka merendahkan orang. Suka mengejek orang. Nah, kalau kita suka mengejek orang, berarti kita termasuk bagian dari orang munafik. Suka mengejek orang karena kita punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power. Dianggap orang lain bodoh semua, Pak. Terjadi nggak sekarang? Terjadi dalam kekuasaan. Bapak lihat aja, dianggap kita bodoh semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka ubah itu peraturan, seakan-akan kita nggak ngerti itu. Dianggap bodoh. Nah, mereka ini adalah orang munafik. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu membantah. Apa? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Tetapi ketahuilah yang bodoh itu mereka, tetapi mereka nggak gunakan ilmunya. Maka dari ayat ini bisa dikatakan orang-orang yang dianggap bodoh itu kata Allah adalah man a'rada 'anid dalil. Orang yang berpaling dari dalil. Sudah jelas dalilnya bahwa orang-orang beriman itu benar, tapi dia berpaling, itu dianggap bodoh. Jadi kalau kita sudah tahu ada dalilnya jelas ini, lalu kita ngambil yang lain, maka Anda dianggap orang bodoh. Itu satu. Yang kedua, man ba'a akhiratahu bidunyahu fahuwa safi. Orang yang menjual akhiratnya demi dunianya, maka dia orang bodoh. Banyak yang begitu, Pak. Dia jual akhiratnya, dijual imannya demi dunianya. Misalnya apa? Islam kemudian murtad menjadi orang non-muslim. Itu menjual akhiratnya demi dunianya, dia adalah orang bodoh. Yang ketiga, man 'ada Muhammadan alaihi salatu wassalam faqad 'adallaha wa dzalika huwas safi. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang bodoh. Jadi orang bodoh itu berbeda dengan apa yang dikatakan orang-orang munafik yang dianggap orang bodoh dari Allah adalah orang munafik itu. Kenapa orang munafik dianggap bodoh? Karena dia menggunakan dalil. Yang kedua, dia menjual akhiratnya demi dunianya. Yang ketiga, dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, berarti dia memusuhi Allah. Kalau orang memusuhi Allah, maka dia akan hancur. Itulah orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, fid darkil asfali minan nar. Nanti tempatnya dia di dalam dasar neraka. Kenapa? Karena menentang Nabi Muhammad SAW dan berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, penafsiran dari ayat 11 sampai ayat ke-13, bagian kedua dari ciri orang munafik. Yang kalau kita tarik dalam konteks sekarang, kita tinggal ukur aja. Kita nilai apakah ini ada di dalam diri kita. Kalau ini ada dalam diri kita, maka kita usahakan untuk kita hilangkan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.